Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan ini teman-teman kita akan membahas mengenai observasi dan solusi kritis, di mana kita akan belajar penerapan iptek secara bermakna dan menggembirakan di lingkungan kerja kita. Ayo, sekarang kita lakukan observasi lingkungan. Ini teman-teman bisa lakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan kerja. Bekerja cerdas adalah bagian dari ibadah. Mari kita temukan peluang inovasi yang ada di sekitar tempat kerja, boleh juga atau tempat sekolah maupun lingkungan sekitar kita. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau. Nah, dalam ayat tersebut, teman-teman, Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Di era teknologi yang canggih, alangkah baiknya kita menggunakan atau memanfaatkannya, namun harus secara baik dan bijak. Contoh, misalnya kita menggunakan WA bisnis gratis untuk promosi dagangan agar lebih mudah atau lebih cepat diakses oleh orang lain. Selanjutnya, misalnya kita menggunakan mekanisasi sederhana, misalnya dalam penggunaan alat bantu angkut kelapa untuk menjaga kesehatan punggung pekerja. Dan ada contoh lagi misalnya dalam aplikasi manajemen. Kita menggunakan kasir digital bagi misalnya untuk toko kelontong agar nanti lebih mudah dalam melakukan transaksi. Karakter ulul albab atau orang-orang yang berfikir dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191. Artinya menyambung zikir dan fikir. Ini menjadikan ulul albab berarti mengintegrasikan hubungan batin dengan Tuhan atau senantiasa berzikir atau mengingat Allah. Sekaligus optimalisasi akal budi atau fikir untuk menciptakan solusi nyata yang ada di lingkungan kerja atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Teman-teman, ulul albab itu sama dengan zikir dikali dengan fikir. Ada 3 langkah solusi kritis yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah identifikasi. Kita menemukan masalah nyata yang menghambat efisiensi kerja atau menghambat sebuah aktivitas yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah analisis. Kita uraikan mengapa masalah itu terjadi dan apa kerugian yang akan timbul dari masalah tersebut. Dan ketiga adalah kita mencari solusinya. Seperti misalnya kita menggagas inovasi sederhana yang berbasis iptek. Selanjutnya yaitu fokus rencana inovasi kelas ya. Teman-teman kita misalnya berinovasi digital sebesar 40% presentasinya. Selanjutnya adalah mekanisasi sederhana 30% dan manajemen basis mandiri itu 30%. Dampak inovasi iptek. Teman-teman bisa perhatikan presentase yang ada di layar. Tanpa inovasi itu efisiensinya hanya 35%, sedangkan dengan iptek yang tepat guna, efisiensinya bisa meningkat sampai dengan 85%. Nah, sekarang saatnya kita refleksi diri atau muhasabah. Pertama, mengenai kepekaan lapangan. Apakah teman-teman sering bertanya, kenapa saat melihat ketidakefisiensian proses kerja yang ada selama ini? Ya, inisiatif solutifnya adalah apakah kita sudah berupaya mencari ide baru, menggambarkan bantuan teknologi, ya, menggunakan bantuan teknologi kecil yang ada di sekitar kita, dan ini harus dimulai dari dengan niat mulia. Apakah setiap perbaikan kerja diniatkan agar rezeki yang diperoleh semakin berkah dan bernilai ibadah?
Ya, teman-teman bisa menjawabnya dengan kondisi masing-masing. Ada alur proyek kritis kita. Yang pertama, pada minggu ke-1, teman-teman memahami konsep ulul albab dan hukum bacaan ayatnya. Selanjutnya pada minggu kedua, mulai melakukan observasi lapangan dan merancang draft ide inovasi kerja. Pada minggu ketiga adalah kita akan ujian hafalan dan presentasi proposal inovasi. Dan terakhir, pasca kelas, kita akan melakukan penerapan solusi nyata yang ada di tempat kerja kita masing-masing. Profil ulul albab sejati. Nah, kita akan belajar mengenai ulul albab masa kini. Misalnya, dia bekerja cerdas melampaui batas lelah fisik. Artinya bahwa dia mengombinasikan zikir yang ada di dalam hati dengan rancangan solusi teknologi di tangannya. Ini sepenting sekali kita menggunakan iptek dengan meniatkan hal-hal yang baik. Oke, itulah pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di WA Group atau personal chat ke tutor paket C. Teman-teman selalu semangat dan senantiasa iringi semuanya dengan niat baik, dengan zikir dan pikiran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.